Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman kawan hijrah, perkenalkan nama saya Abdul Khabir Barokah, tapi dipanggil biasanya dengan Abil. Sejak kecil namanya Abil. Kemudian saat ini pekerjaan saya sebagai pengelola sekolah dan pesantren. Saya diberikan amanah oleh Allah ya, bisa mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Akbar As-Saleh. Saat ini saya mukim di Cianjur, Cipanas, dan juga beraktivitas di Bogor ya. Apalagi ya, usia saya saat ini alhamdulillah sudah hampir 39, kelahiran 83, kemudian anak alhamdulillah saat ini sudah ada 3, putra 2 dan 1 putri. Ya, cukup insyaallah. Sejak kapan antum masuk dalam Islam Jamaah dan akhirnya bisa hijrah dari sana? Saya mengenal IJ itu ya memang karena dari lahir. Jadi orang tua itu mengenal IJ dan berbaiat tahun 1981 dan saya lahir di tahun 1983. Jadi memang bukan pilihan karena dari orang tua. Kemudian kenapa bisa hijrah? Ya, semua memang biiznillah wa ba'dallah. Allah memberikan atau membuka hati saat sekitar tahun 2010 sampai 2011. Adapun kenapa atau wasilahnya itu memang dipengaruhi dari belajar ya, banyaknya belajar di luar selain di IJ sendiri. Jadi kalau kita belajar hanya di dalam, nggak boleh membuka buku, mendengar ceramah di luar ya, mungkin doktrin itu akan selalu sama dan kita tidak akan berubah. Tapi alhamdulillah Allah mengizinkan saya mempelajari Islam juga dari sumber yang lain ya, membandingkan, dan alhamdulillah akhirnya bisa yakin untuk keluar seperti itu. Setelah hijrah antum mulai belajar kemana dan bisa sampai sekarang? Baik. Jadi saat awal-awal hijrah memang dipengaruhi oleh pemahaman dakwah salaf ya, manhaj salaf, karena memang fitrahnya manusia, kita ingin selalu mencari kebenaran, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan para asatidzah yang lulusan dari Mekah, Madinah, Yaman ya, sehingga bisa belajar. Salah satunya di awal-awal itu belajar kepada Ustadz Yazid ya, bin Abdul Qadir Jawas, kemudian kepada Ustadz Ustadz Firanda, juga kepada Ustadz Abdullah Taslim, kebetulan sama-sama orang dari Sulawesi, dari Buton. Lalu juga kepada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad di Depok, dan kepada Ustadz Subhan Bawazir karena rumahnya dekat dan sering mampir ya ke mahat beliau dan ikut kajian-kajian beliau, serta Ustadz yang lain termasuk dengan Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Dr. Abdullah Roy. Setelah antum belajar di Manhaj Salaf, bisa sedikit mengkomparasi untuk apa yang diajarkan? Ya, betul. Jadi di mana salaf itu kita diajarkan bagaimana Islam yang murni ya, Islam yang sesungguhnya, yang tidak ada doktrin-doktrin sebagaimana yang sebelumnya ya. Di sana kita belajari qala Allah, qala Rasul dengan sesuai pemahaman para sahabat.
sehingga kita bisa mengkomparasi, saya pribadi membandingkan yang dulu itu kita anggap sebagai paling murni dan sampai pada posisi mewajibkan dirinya masuk surga gitu ya, atau mentazkiyah dirinya. Nah, ketika di manhaj salaf malah justru sebaliknya, kita diajarkan untuk tawadu, untuk merendah ya, baik itu di hadapan Allah maupun kepada manusia, tidak bersikap sombong gitu, tidak apalagi takfiri. Dan mungkin itu yang paling utama ya, ketika saya memutuskan untuk tidak sepemahaman lagi dengan pemahaman teman-teman serta keluarga di IJ. Itu satu yang paling penting adalah takfirinya ya, menghilangkan sifat takfiri gitu. Setelah keluar dari Islam Jamaah, kenapa antum tidak istilahnya berdakwah atau bersama dengan teman-teman yang lain? Ya, baik, setelah keluar saya menyatakan tidak lagi sepemahaman dengan mereka ya. Memang sempat ditutuplah akses ke sana ya. Kemudian teman-teman pun juga banyak yang menjauh gitu ya, keluarga. Kenapa saya memilih akhirnya tidak mengajak mereka? Sesungguhnya saya juga ingin ya memberitahu kepada mereka, meyakinkan mereka, teman-teman kita di sana, keluarga. Tapi karena ada satu hal, masih menghargai keluarga besar yang masih di sana dan tidak mau menyakiti hati mereka saat perdebatan itu akan menjauhkan kita justru dengan mereka. Maka saya memilih justru berdakwah di luar ya, fokus belajar agama, menambah ilmu dan juga dakwah, karena kita sebelumnya kan punya ilmu juga sedikit ilmu yang kita pelajari di pondok-pondok di Jokam ya, yang kita pelajari di pondok sana. Ada sebagian yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk tetap kita berdakwah, mencari amal jariah ya, setelah mungkin sekian tahun kita menjadi dai di sana atau mubalik di sana. Nah, itu pertimbangannya. Dan alhamdulillah karena alasan itu pula akhirnya ya saya sendiri merasakan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua yang masih di sana, dengan keluarga-keluarga besar yang lain tetap masih terjalin dengan baik. Nah, insya Allah seperti itu. Dan tetap kita mendoakan ya, itu tidak putus, tidak henti-hentinya kita mendoakan supaya mudah-mudahan mereka juga akan mendapatkan hidayah ya, mendapatkan petunjuk, bisa keluar dari subhat-subhat, kekeliruan, kesalahan dan kesesatan. Betul. Anggapan Islam Jamaah atau istilahnya menjudge kita tuh yang keluar itu, kalau misalkan keluar dari Islam Jamaah itu kan sengsara atau deblek gitu kan. Bagaimana pendapat antum? Baik, itu sebenarnya doktrinnya memang sejak dulu ya, sejak kecil kita mendengar bahwa katanya kalau nanti kamu keluar dari sana akan seperti ini kehidupanmu dan seterusnya. Karena kita belajar tauhid, saat kita keluar justru yang pertama kali kita pelajari adalah kitab tauhid. Nah, disitulah keyakinan kita. Sesungguhnya doktrin seperti itu atau ancaman-ancaman seperti itu sesungguhnya adalah ancaman yang tidak berdasar, yang sama sekali tidak kuat, itu lemah sekali ancamannya. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah di dalam kitab tauhid itu dijelaskan, sehingga kita semakin yakin justru bahwa setelah kita hijrah atau setelah kita keluar dari sana ya, bukan malah kita jauh dari Allah, tapi insya Allah malah kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
bisa beribadah dengan benar. Kira-kira begitulah. Terus kegiatan antum apa sekarang? Baik. Kegiatan alhamdulillah kalau sejak 2010 dulu saya masih mengajar di sebuah sekolah swasta sampai 2019. Di 2019 saya resign. Kemudian saya mendirikan lembaga pendidikan. Alhamdulillah, biiznillah, saya dipertemukan dengan salah satu mantan imam daerah di Jakarta. Ya. Beliau memiliki tanah atau lahan di Bogor dan beliau wakafkan. Beliau setelah hijrah pun sekitar tahun 2018 akhir itu beliau wakafkan dan menunjuk ana sebagai nazir atau mengamanahkan kepada ana untuk mengelola lahan itu sekitar 1.500 meter di Bogor. Nah kemudian di 2019 mulailah kami menggalang dana wakaf untuk membangun sebuah lembaga pendidikan pesantren tahfiz yang kami beri nama dengan Abdurrahman bin Auf Islamic School, pesantren tahfiz dan entrepreneur di Bogor. Tahun pertama alhamdulillah pada saat awal Covid Allah mengizinkan kami menerima amanah membuka pendaftaran sekolah SD dan SMP, menerima lebih dari 100 siswa, lebih dari 100 santri, dan mulailah kesibukan saya yang tadinya bekerja di lembaga lain, di yayasan gitu, dan mulai 2020 itulah saya mulai mengelola lembaga yang saya dirikan sendiri gitu. Berapa jumlah santri sekarang dan apa aja yang dipelajari sama Mahat antum yang antum kelola sekarang? Baik. 2020 Allah mempertemukan kembali dengan muhsinin. Jadi karena pengembangan pondok yang di Bogor itu sudah tidak bisa lagi karena lahannya kecil, sehingga untuk membuka jenjang sampai SMA itu agak sulit, dan juga untuk kamar-kamar agak sulit kita bangun karena lokasinya kecil. Dan alhamdulillah tadi biiznillah Allah mempertemukan dengan muhsinin yang mewakafkan tanah di Cipanas, nah, di sini ya, di Cipanas Cianjur, seluas 3.500 meter. Dan mulai tahun 2020 itu juga kami mencari donatur atau mencari bantuan untuk pembangunan ma'had atau pesantren. Dan alhamdulillah dibangunlah di sini yang kami beri nama dengan pesantren tahfiz Imam Bukhari Boarding School. Dan saat ini jumlah santri totalnya di tahun ajaran 2021-2022 ada hampir 200 ya. Di Bogor itu sekitar 140, dan di sini 74 ya. Lebih dari 200 ya. Saat ini santri lebih dari 200 dari jenjang SD, kemudian SMP yang pulang pergi atau full day ya. Kemudian SMP yang boarding dan SMA yang boarding. Saat ini kami mengelola untuk yang boarding itu baru ada khusus ikhwan. Yang khusus akhwat belum ada. Mudah-mudahan suatu saat kalau ada rezeki dari Allah, mungkin lahan berupa wakaf, kami mungkin bisa mendirikan ma'had atau pondok khusus akhwat. Sekedar informasi juga, kami mendirikan lembaga ini memang berbasis wakaf dan ta'awun. Jadi apa maksud dari berbasis wakaf dan ta'awun itu? Jadi 100% lembaga yang kami dirikan itu adalah dibangun dari dana wakaf. Mulai dari tanah, lahan sampai bangunannya semuanya wakaf dari banyak orang ya, dari kaum muslimin yang kami kelola. Mudah-mudahan
bisa amanah dan secara profesional, serta berkonsep ta'awun, tolong menolong ya. Tolong menolongnya itu adalah saat orang-orang yang mampu masuk ke lembaga ini dengan bayar normal atau bisa membayar lebih dari standar, sedangkan orang-orang yang tidak mampu bisa masuk dengan biaya subsidi atau bahkan ada yang sampai gratis 100%. Jadi itulah konsepnya, kami menjalankannya dengan ta'awun atau tolong menolong dengan konsep ta'awun gitu. Persyaratannya apa aja kalau ada santri yang pengen mondok di sini atau pengen belajar? Iya, persyaratannya sama seperti kalau masuk pondok-pondok yang lain ya, bisa mendaftar, kemudian ada tes ya, kemudian diseleksi ya dan diwawancara ya, setelah itu bisa masuk. Untuk jenjangnya khusus yang boarding itu di Cipanas ini di Imam Bukhari Boarding School, jenjang SMP dan SMA khusus Ikhwan. Kemudian kalau yang SD dan SMP yang pulang pergi atau full day itu adanya di Bogor, namanya Abdurrahman bin Auf Islamic School. Persyaratan masuk seperti sama sekolah-sekolah pada umumnya ya, seperti itu. Sudah berapa banyak yang lulus yang dari Mahat ini? Kalau untuk lulus karena kami baru tahun kedua, tahun ini baru jalan tahun kedua, mau masuk tahun ketiga, jadi angkatannya pun baru angkatan ketiga nanti. Saat ini kelas yang paling tinggi itu ya kelas 10 kalau SMA, karena baru 1 tahun untuk SMA. Untuk SMP ada sampai kelas 8 ya, baru mau naik kelas 9. Jadi memang belum ada lulusan. Tahun depan insya Allah baru ada lulusan, kurang lebih ada sekitar 70-an mungkin, nanti ada 70-an santri yang akan diluluskan. Oke. Sekarang saya mau tanya balik ke awal ya. Apa saran antum untuk teman-teman yang belum hijrah ya, masih di Islam Jamaah, terus untuk terutama untuk teman-teman nih ya, mubaleh atau pengurus-pengurus yang takut keluar dengan masalah ekonomi, coba jelaskan. Saya pribadi menyarankan kepada teman-teman kalau yang sudah punya kegalauan dalam hati itu ya, sebenarnya sudah paham, sudah ngerti di mana kekeliruannya, yang mana kebenaran, tapi masih takut untuk keluar karena mungkin sebagian maisahnya ada di sana gitu ya, atau takut nanti kalau keluar mau ngapain. Bagi teman-teman mubalik terutama yang tugasan ya, perkuat tauhid, coba belajar tauhid, membaca kitab tauhid ya, dan insya Allah dari situ akan yakin bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kenapa kita hamba yang miskin ini, yang fakir ini takut dengan hidup miskin gitu ya, karena pada dasarnya kita miskin, yang maha kaya adalah Allah, sementara kita punya Allah yang bisa kita minta kapanpun, dimanapun ya. Kita bisa minta saat di sepertiga malam, kita bisa meminta saat di waktu-waktu yang mustajab yang lain ya, minta kepada Allah, karena hajat kita ini sesungguhnya yang bersifat dunia itu sudah dijamin. Jadi rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah, bahkan kalaupun kita berdiam diri, rezeki akan datang. Jadi rezeki itu kan Allah sudah atur dan sudah Allah takar ya. Jadi tidak mungkin akan tertukar. Rezeki sudah ditentukan, hanya saja kita perlu yakin. Kita perlu yakin melalui wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang benar, jalan yang halal. Maka teman-teman sekalian mungkin yang masih di sana, kalau sudah memiliki pemahaman yang benar, yang lurus, tidak usah khawatir untuk
menyatakan diri untuk keluar karena kita punya banyak saudara, ya, saudara Muslim itu luar biasa dimanapun ada, ya. Saudara kita bukan hanya orang-orang yang satu kelompok di sana, saudara kita semua di yang Muslim semua adalah saudara kita, begitu. Perbedaan mahat yang antum kelola ini sama dulu pondokan yang istilahnya 6 bulan udah jadi mubalagh bagaimana? Iya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang saat ini kami kelola adalah mahat atau pesantren yang ada sekolah, ya, ada mereka sambil sekolah formal dan juga mereka belajar agama, dan mungkin pelajaran agamanya atau kurikulumnya yang berbeda. Kalau kurikulum mungkin di setiap lembaga bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Kalau kami kurikulumnya adalah kurikulum yang menggabungkan tiga kurikulum nasional, kemudian kurikulum Islam, kurikulum pendidikan Islam, dan kurikulum tahfiz. Jadi sekitar 40% porsi untuk tahfiz di sini. Maka targetnya pun tidak seperti pesantren-pesantren tahfiz pada umumnya yang mentargetkan sampai 30 juz. Kalau kami hanya mentargetkan 6 sampai 10 juz. Ya, tergantung nanti mereka program yang mereka ikuti. Dan diampu atau mereka dibimbing oleh para asatid yang memang juga sudah hafiz, ya. Mereka dibimbing per halakoh itu hanya ada 10 orang. Jadi satu ustadz membimbing 10 santri. Gitu. Balik ke pertanyaan itu, apa menjadi motivasi antum membuat mahat ini? Baik. Tentu motivasi Ana yang pertama memang karena ada sebenarnya dendam pribadi, ya, dendam positif. Jadi dulu waktu punya anak yang pertama sebenarnya ingin banget dimasukin ke sekolah Islam, ya, sekolah Islam yang waktu itu trennya Masya Allah rata-rata mahal, ya, biaya-biaya pendidikan untuk sekolah-sekolah Islam itu kan rata-rata biayanya mahal. Maka di tahun berapa itu, ya, kalau nggak salah sekitar 9 tahun yang lalu, saya tuh punya impian, punya cita-cita, ya Allah, ingin rasanya mendirikan sekolah Islam dan juga pesantren yang bisa berbiaya murah, bisa berbiaya terjangkau sehingga semua orang bisa masuk ke situ, ke sekolah itu. Jadi itu motivasinya. Kemudian yang kedua motivasinya tentu adalah karena dahulu berdakwah di kelompok di sana, ya, sehingga merasa banyak hal yang perlu kita perbaiki. Maka dengan saya mendirikan mahat atau lembaga ini, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang dulu, ya, dosa-dosa yang dulu diampuni oleh Allah dari perbuatan baik, dari amal jariah. Kemudian yang ketiga, motivasi saya, dan ini mungkin juga yang paling besar mendorong keberhasilannya adalah karena karena orang tua, ya. Bapak saya meninggal di tahun 2015 dalam kondisi masih di IJ, ya, masih di Jokam, dan saya merasa saya harus banyak mengirimkan pahala jariah, ya, kepada beliau, juga kepada ibu saya yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Walaupun mungkin kalau teman-teman di sana menganggap kita ini mau dalam tanda kutip murtad, ya, kita dianggap tidak sah Islamnya, tapi kalau kita, ya, justru sangat menghargai dan menghormati teman-teman di sana, menganggap mereka saudara Muslim, juga saudara
rahim ya. Jadi itu mungkin motivasi saya. Dan karena tadi orang tua itu, bapak saya meninggal 2015, di 2016 saya buat yayasan, menamakannya dengan nama bapak ya, makanya nama yayasannya adalah Akbar As-Saleh. Jadi Akbar As-Saleh itu, akbarnya itu dari nama saya, singkatan dari Abdul Khabir Barokah, sedangkan Saleh itu nama bapak saya. Dan semua amal jariah yang saya lakukan di 2 lembaga yang saat ini kami kelola, itu saya sudah niatkan untuk kedua orang tua. Semua pahalanya akan dikirimkan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan itu ya bisa menambah derajat beliau ya di sisi Allah, bisa menambah pahala ya, demikian gitu. Bagaimana memandang keilmuan orang yang aktif di kemubalekan, terus akhirnya hijrah, ya. Apakah harus belajar dari nol atau memang harus melanjutkan saja? Ya. Baik, kalau menurut saya, dan itu pengalaman saya pribadi, kita tidak harus belajar dari nol. Memang ada beberapa hal yang kita harus belajar dari nol, terutama misalnya bahasa ya. Di sana dulu kita mondok 1 tahun bisa jadi mubalik, menyampaikan tapi nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti nahu dan seterusnya. Itu mungkin yang kita perbaiki. Tapi dari ilmu yang lain, misalnya public speaking, kita sudah paham dan sudah belajar dulu ya dari pengalaman. Lalu hafalan-hafalan Quran, hafalan hadis, itu kan sama ya. Hanya mungkin pemahamannya, nanti bagaimana pemahamannya itu yang kita pelajari. Kita belajar dari guru-guru banyak, lulusan-lulusan Mekah, Madinah, lulusan Yaman ya, yang yang manhajnya lurus, kita pelajari dan kita koreksi pemahamannya saja. Adapun hafalan kita kan sama saja, kita nggak perlu lagi mulai dari awal. Begitu juga dengan fikihnya ya, ibadah kita misalnya mulai dari wudhu, sholat, ya, puasa, zakat dan lain sebagainya, bahkan haji, umroh, nggak perlu kita mulai dari nol kok ya. Karena pun bahkan kata Rasulullah, orang yang mulia di masa jahiliyah saja ya, dia juga akan mulia di masa Islam. Nah, ada hadis di Arba'in Nawawi kan seperti itu. Apalagi kita sebenarnya sudah muslim, hanya karena doktrin-doktrin yang keliru ya, kita akhirnya tersesat. Maka kesesatan kita ini kita luruskan saja, kita luruskan. Adapun dakwah kita terus. Dakwah itu kewajiban bagi kita, terutama kepada keluarga ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kan bagian dari ayat dakwah. Ya, supaya kita bagaimana caranya mendakwahi keluarga dan orang sekeliling kita. Maka teman-teman jangan khawatir. Yang masih di sana ya, saudara-saudaraku, teman-teman, jangan khawatir dengan ancaman-ancaman yang bersifat duniawi. Ya, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu luas, tidak sempit seperti di dalam seperti katak dalam tempurung. Ada lagi teman-teman yang mengatakan bahwa malah lebih aman di dalam gitu kan, di dalam tempurung. Loh, ini keliru. Islam itu kan sesuatu hal yang besar yang Allah turunkan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Adapun orang-orang yang tersesat, orang-orang yang belum menemukan kebenaran Islam, ya mereka memang belum mencari hidayah. Kalau kita mencari hidayah, pasti Allah akan tunjukkan. Ya, orang yang ingin menjalani Islam dengan baik, ya dengan benar, dengan lurus, Allah akan berikan jalannya. Maka jangan menutup diri, ya jangan menutup diri dari ilmu, jangan menutup diri dari kebenaran. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan teman-teman kita di sana ketika kita ajak ngobrol tentang agama, ya kita diskusi tentang agama, mereka langsung menutup diri. Udah nggak usah ngomongin masalah agama gitu ya. Ini hal yang salah, hal yang keliru, perlu kita luruskan. Begitu insya Allah. Terakhir Aki Abil, dulu kan antum
pernah dari sebagai pendoktrin. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah hijrah yang melihat atau yang belum melihat video Mas Abil, mau minta maaf atas yang pernah dulu dilakukan, silakan monggo. Ya, mungkin yang terakhir adalah jika dulu berapa tahun ya menjadi seorang mubalik di sana ya, mulai tahun tugas itu 2007 ya kalau nggak salah, 2007 sampai 2010. Kalau ada teman-teman yang di sana yang dulu mungkin saya ajarkan untuk paham jokam gitu ya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam, dan juga kepada saudara-saudaraku yang di sana. Sesungguhnya saya pribadi, saya sangat mencintai kalian semua karena Allah ya, uhibbukum fillah. Saya menginginkan kebaikan ya, tidak ada mungkin saudara yang menginginkan keburukan kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Maka yang belum silakan mencari tahu, mencari kebenaran, jangan berpuas diri pada satu hal yang sifatnya itu doktrinasi, yang sifatnya itu dogmatis ya. Karena Islam ini diturunkan sebagai agama ilmu, agama yang ilmiah. Jadi kita bisa mencari kebenaran dari mana saja. Bahkan ada salah satu sahabat yang mendapatkan ilmu dari jin ya. Ada satu sahabat Abu Hurairah mendapatkan ilmu dari jin. Itu dari jin ya. Apalagi ini kita sesama muslim, keluarga, saudara ya, buanglah sifat kebencian, baik itu yang sudah menjadi mantan yang sudah keluar. Jangan benci saudara-saudara kita yang ada di sana, walaupun mungkin ada yang diancam, dan seterusnya ya, dijelekkan, dihina dan seterusnya. Jangan sakit hati, jangan benci, tapi tetap cintai mereka. Begitu pula saudara-saudaraku yang masih ada di dalam, ya jangan benci orang-orang yang sudah ada di luar atau muslim yang ada di luar. Sesungguhnya takfiri ya, mengkafirkan atau menuduh orang lain itu kafir, itu berat sekali hukumannya. Jika nanti yang dituduh itu atau yang dikatakan kafir itu ternyata di mata Allah ia tidak kafir, ini berbahaya. Tuduhan kafir itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Subhanallah, ini bahaya sekali. Maka saudara-saudaraku di sana ya, jangan ikuti doktrin-doktrin yang salah bahwa kita harus mengkafirkan orang di luar ya, menganggap mereka tidak sah Islamnya selama tidak berbaiat. Ini adalah kekeliruan. Ya, Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Selama seseorang sudah bertauhid, maka insya Allah mereka adalah seorang muslim. Insya Allah demikian yang mungkin bisa kita sharing ya ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, baik itu untuk kami pribadi dan kepada semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.